Pemirsa sekalian, saya akan lanjut wawancara dengan Mas Kentut tentang sejarah Desa Tegalmati. Mas Kentut tadi sudah sampai kepada Nama desa. nama desa Pemberian dari nama desa. Pangeran Sambernyowo, Ya, Mangkunegoro I nih Mas ya. ya kelak akan jadi itu, tapi Oh, di sini kelaknya waktu itu ya. masih belum. Ya, Jadi, Pangeran Sambernyowo ketemu dengan Kiai Tan Anglo Singgah di sini. di daerah ini ya. Jadi yang memberi nama Tegalmati itu adalah Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said ini. Tapi belum jadi Mangkunegoro. Iya, iya, iya. Baru berjuang. Terus kelanjutannya Mas Kentut. Nah, itu begini. Jadi setelah itu diberi nama Tegalmati, Said kemudian ke selatan. Teras. Ya, dari Said dari desa ini, belum desa ya, yang tempat ini dia ke timur dulu, terus ke timur. Maka tidak aneh kalau ada napak tilas Mangkunegoro I pasti lewat jalan ini. Ya, dari Metese Wonorejo mesti lewat jalan ini. Jalan utama, ini Jalan Wijaya pasti, Kusuma ya ini. ini pasti ke Solo itu. Oh, iya, iya. Itu kan ada arsipnya mungkin. Berarti jalan ini sudah ada sejak dulu Mas Sudah, ya? ini Yang sudah, ini. Cuma sudah waktu cukup itu tua. masih tanah ya. Kami masih tanah. Lah, setelah dia berjalan ke timur Mangkubumi, kemudian Pangeran Sambernyowo bukan Mangkubumi, naik perahu terus menyusuri Kali Samin sampai ke timur di Karanganyar, Kabupaten Romo. Dulu belum ada Karanganyar. Lalu ini saya teruskan tadi ya. Ya. Setelah serang beberapa waktu lama, terjadi perjanjian ganti antara Sunan Pakubuwono III. Jadi Pakubuwono II yang sudah mengambil alih atau mengalihkan pusat pemerintahan dari Kartosuro ke Surakarta itu tadi, bahwa diganti putranya yang bernama Pangeran. Ganti putranya Pakubuwono III lah, itu putra Pakubuwono II. Ya. Nah, di situ terjadi perjanjian Giyanti. Ya toh, perjanjian Giyanti yaitu antara Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwono III di depan gubernur, jadi wakil pemerintahan dia Belanda, di depan Gubernur Nicholas Harting. Nah, ini. Perjanjian Giyanti itu terjadi di tempat pertempuran Sungai Siwaluh dan Sungai Samin. Nah, ini ada gini, dari Samin dari utara, Siwaluh dari sini. Ini di sini nih, ini Tempuran, ada desa, namanya Tempuran. ini ada desa Giyanti namanya. Oh. Janti sebenarnya lah. Giyanti. Belanda, orang barat itu untuk melafalkan atau menulis J itu tidak bisa. Jadi mereka mesti menulisnya itu dengan G dulu. Giyanti jadi. Ya, jadi menjadi Giyanti. Nah, Giyanti itu Belanda tidak bisa. Tidak bisa. Maka menjadi Giyanti dibaca Pakai G. dibaca biasa ya. Jos itu kan tulisannya kan George. Ya. Ya, gitu. Belanda sama, bahasa Belanda begitu. Nah, isi perjanjian Giyanti di situ. Pertama, yang ada di situ siapa saja? Pangeran Mangkubumi yang sudah dinobatkan oleh Belanda menjadi Sultan Hamengkubuwono I, yang itu bertahta pusat pemerintahan di Kerajaan Yogyakarta, dengan Patih Adipati Mangkupraja. Kami ulang, dengan Patih Danurjo. Jadi Danurjo. Pangeran Mangku sudah mempunyai Patih Adipati Danurjo. Ini terjadi kurang lebih tahun 15 Februari 1755 Masehi di Jogja. Kemudian Pakubuwono III ini dengan Patih baru, karena Patih Nenggoloyo itu mati. Saya tidak tahu bunuh diri atau bagaimana, tidak. Itu dengan patihnya bernama Patih Mangkupraja, Patih Mangkupraja. Jadi Pakubuwono III dengan Patih Mangkupraja. Dan yang ketiga adalah Gubernur Jenderal
yang diwakili oleh Nicholas Harting, Gubernur Harting. Nah, isi perjanjian Giyanti itu adalah pertama, yang ke satu, tanah seluas 53.011 karyo di negara Surakarta ini dibagi menjadi dua. Itu Hamengkubuwono I itu mendapat 32. Hamengkubuwono I ya, mendapat 33. Jadi tidak sama ini. 33 100.150 karyo. Kemudian Pakubuwono III menerima 32.350 karyo. Hektar ini karya. Enggak, karyo itu bukan hektar, tapi seperti suatu kewilayahan suatu desa. Oh iya. Jadi tidak bisa diukur dengan hektar, tidak. Karyo itu sanggan jadi seperti apa ya? Pokoknya satu desa, Ya. satu wilayah Kademangan atau Bekel. Nah, begitu. Kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua, Hamengkubuwono I Pangeran Mangkubumi juga meminta pusaka-pusaka keraton termasuk gamelan sekaten. Nah, yang ketiga ini tidak diminta, justru Pakubuwono III, Sunan Pakubuwono III ini menyerahkan pakaian Jawa, adat pakaian Jawa juga pakaian dinas yang berupa blangkon dan sebagainya sampai jari dan atela jas itu diserahkan seluruhnya kepada Pangeran Mangkubumi atau Sunan atau HB1 Hamengkubuwono I. Nah, soalnya bagaimana membikin sendiri gagrak atau model atau pakaian adat sendiri ya seperti sekarang ini. Jadi pakaian adat yang asli atau pakaian dinas Jawa dari Mataram itu blangkonnya saja seperti ini kan beda. Blangkon antara Surakarta Ini dengan blangkon Jogja saya ini itu- blangkon Solo, blangkonnya Pak Joko ini blangkon Jogja asli dari Mataram. Oh, Karena gitu. sudah diserahkan kepada Hamengkubuwono Jogja. Oh, iya. Jadi pakaian yang asli di Jogja itu pakaian Mataram. Nah, yang saya pakai ini adalah Solo. Termasuk ini. Iya, ini. beskapnya juga berbeda. Oh, iya. Kalau lurik begini, Ya. Solo itu pasti mujur gini loh. Kalau Jogja Jogja enggak, melintang. Jogja gini. Motifnya Ya. luriknya kan gitu. Melintang. Melintang. Nah, ini yang. Nah, setelah terjadi pembagian kekuasaan itu, tentunya orang-orang yang dulu menjadi wilayah Surakarta. Ya toh? Iya. Surakarta. Ini yang diambil Pangeran Mangkubumi otomatis dia dengan sendirinya pensiun. Diganti orangnya Mangkubumi gitu loh. Di saat itu, jadi memang saya katakan bahwa desa tidak akan bisa lepas dari kepemerintahan suatu negara. Nah, karena ini bicara mulai adanya pemerintahan desa Tegal Mati. Ya. Nah, kemudian lewat Patih Mangkuprojo ini, Solo menata lagi, Surakarta itu menata lagi, ditata lagi secara administratif kepemerintahan. Jadi administrasi desanya ditata kono, bekal sana bekal siapa, sana bekal siapa. Nah, kebetulan di sini di Tegal Mati ini dihadirkan bekal atau demang dari Solo yang namanya Kyai Sindu Manggolo untuk menguasai Tegal Mati. Terus Kyai Sindu Manggolo di sini. Ya. Nah, mulai ada pemerintahan desa dan apa itu? Ada desanya ya tadi. Jadi yang memberi nama Sahid selang beberapa tahun setelah ditata kembali dengan rapi, mulai ada pemerintahan desa dengan bekal pertama adalah Ki Sindu Manggolo yang kuburannya masih di sana. Punden Tegal Mati sekarang. Ya, di TPU tempat pemakaman umum di Desa Tegal Mati Cikal bakal. yang ada di pojok
sebelah barat daya. Ya. Pojokan. Barat laut. Atas. Lu ya itangan lu tetap di situ. Nah, sesudah beberapa waktu sekian lama diperintah oleh Yai Sindu Menggolo, itu kalau tidak salah dari Pakubuwono III, zaman Pakubuwono akhir Pakubuwono III sampai Pakubuwono IV, terus Pakubuwono V itu hanya sebentar sekali memegang jabatan. Terus Pakubuwono VI juga hanya sebentar, sampai Pakubuwono VII. Di sini setelah Kiai Sindu Manggolo wafat, itu tidak ada cerita apa yang memegang ketimpangan di sini, tidak ada yang diceritakan. Hanya kemungkinan di sini tuh digabung atau disampirkan kepada Demang yang ada di pabrik Wilun itu kan ada kolonel. Ini saya selamat. Ya, Ini saya lihat kuburan Mbah Sindu, ya, kebun dan Dalmati itu ada 5 kuburan di depan. Itu kan Mbah Sindu sama istrinya ya. ya. Terus yang di luar tuh, Kecil-kecil itu. itu istrinya siapa itu Mas? Itu pengikutnya ya. Ajudan. Enggak, ada staf keperajaan di sini. Mungkin kami atau apa gitu zaman dulu di sini. Jadi itu mendatang semua. Ada lima orang nggak salah kuburan. Ya. Gitu. Nah, setelah selang beberapa baru pada tahun, pokoknya kurang lebih pemerintahnya Pakubuwono IX. Ini di sini sudah diberi bekal baru yang namanya Joyo Setiko. Itu yang pertama bekal itu berarti Mbah Sindu. Mbah Sindu. Terus yang kedua Mbah Yang kedua ini Joyo Setiko. Joyo Setiko. Ya, Joyo Setiko. Ini juga dihadirkan dari Solo. Joyo Setiko ini. Oh, dari keraton yang Ya, menunjuk juga. itu kurang lebih pada masa pemerintahan. Itu setelah Mbah Sindu Seto. Lama, setelah Mbah Sindu Seto lama. Oh, gitu ya. Itu dibekal Joyo Setiko. Joyo Setiko. Nah, di Tegalmadi ini itu wilayahnya ya Mas, itu ada satu Tegalmadi ini. Ya. Ini yang asli Tegalmadi itu cuma RT 1. RT 1 itu kantor kelurahan itu saja. Ini sekarang RT 1, dulu itu sawah. Ya. Jadi nanti ada jalan kecil dari makam Mbah Sindu itu Ke arah utara itu. ke arah utara itu ke sini, Mm-mm. ke timur, kemudian paling pojok utara, Terus ke ujung utara arah ya barat. sampai lapangan itu. Itu masuk RT 1. Itu masuk RT, itu asli desa Tegalmadi. Aslinya yang asli Itu desanya itu. ya, maka di sini dulu keceluk desa, wong Jawa mengarani desa. Ya ini desa memang desa Tegalmadi ya ini. Oh, iya. Tuh, terus kemudian ada desa kecil lagi sebelah barat jalan besar. Jadi tengah yang sekarang jadi pemukiman itu dulu pemukiman itu depan kelurahan termasuk kelurahan dan SD. Dulu sawah nggak salah. Itu sawah semua. Hmm. Sawah terus lapangan. Terus yang sebelah timur rel itu dulu satu ini dengan satu desa. ini. Oh, Satu gitu. dengan ini. Sudah masuk RT 3 sekarang. Ya, dan kemudian ada rel kereta api. Ya. Di situ ada 2. Yang sebelah selatan jalan itu ada puntuk. Puntuk itu gundukan tanah. Nah, di situ kok kelihatan agak rame. Nah, itu dikatakan Puntuk Rejo. Punduk Rejo itu mana? Ya, sebelah barat rel. Ini apa namanya? Mondokan itu. Ya, ndak, itu yang selatan jalan ada puntuk dinamakan Puntuk Rejo. Lah, yang utara jalan itu ada orang mondok di situ dikatakan mondokan. Begitu. Ya, nah, itu satu kebayanan. Jadi wilayah desa Tegalmadi itu saja sebenarnya ada 3 dukuh kecil, 3 yaitu Dukuh Mondokan dan Dukuh Puntuk Rejo, lalu Tegalmadi. Kemudian ke barat itu Dudan. Ya, Dukuh Dudan, terus ke Sono, Ngawut dan Sopo. Itu wilayah waktu itu sudah seperti itu Mas. Sudah seperti itu. Nah, Masanya Mbah Joyo. masa Joyo Setiko ini. Joyo Setiko
pada saat itu mempunyai dianggap dari kerajaan Kartosuwarno, entah saya tidak tahu, itu mempunyai sedikit ya istilah kondite yang tidak baik lah. Jaya Setiko ini terpaksa dicopot, dilorot ya, dari keraton. Ya di masa dilorot. Nah, waktu dilorot itu adiknya yang namanya Kartosuwarno. Ya Kartosuwarno itu di pabrik Wirun itu loh. Itu dulu ada pabriknya. Itu ya Belanda. Tapi orang Jawa Kartosuwarno. Itu adiknya. Adik seperguruan. Datang ke itu diminta di atas izin kakak seperguruannya itu mungkin dulu itu terus ini diminta jadi pikuku atau persekot atau beslit atau SK dari keraton ini diminta oleh Kartosuwarno itu diajukan ke Kepatian Solo bahwa ini ada mandat dari Bekal atau Demang Jaya Setiko untuk dipun paringaken dhateng kula. Nggih. Oke Ya, Mas, nggih. niki sampai di Mbah Demang Kartosuwarno Suwarno. ya. Kita sampai di sini dulu, nanti masuk pada episode terakhir nanti yang sampai ke Pak Lurah Wawan ya nanti ya. Pemirsa sekalian, ternyata seperti itu sejarah Desa Tegalmati menurut cerita rakyat Mas Kentut ya, yang diceritakan sama narasumber saya Mas Kentut. Nanti kita akan masuk kepada episode 3 masa kepemerintahan Mbah Demang Kartosuwarno sampai kepada Bapak Wawan Rubianto.